Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berbincang-bincang tentang kewirausahaan. Kewirausahaan berarti asal katanya dari wira usaha dan kooperasi. Kalau kooperasi itu sudah bisa dipahami artinya suatu gerakan ekonomi atau suatu sistem ekonomi atau suatu badan usaha yang prinsipnya adalah kesejahteraan anggota berasas kepada kekeluargaan. Nah, jadi ada 3 pengertian koperasi. Yang kita bahas adalah koperasi sebagai badan usaha. Jadi kita tidak membahas tentang koperasi sebagai sistem ekonomi. Kita juga tidak membahas koperasi sebagai suatu gerakan ekonomi. Nah, lalu muncul pertanyaan, apa hubungannya dengan wirausaha? Hubungannya begini. Para wirausaha, yaitu seperti Anda ini yang akan memulai suatu gebrakan ekonomi, selanjutnya membentuk suatu, awalnya tentu sebuah perkumpulan berdasar kepada trust, kepercayaan. Berkumpul 1 atau 2 atau 3 orang memiliki tujuan yang sama, maka beritikat baik untuk memulai sebuah kegiatan yang berdasar kepada kooperasi. Itulah wirausaha. Jadi wirausaha itu sama saja dengan koperasi, bedanya adalah terdiri dari para wirausaha. Jadi kalau diperhatikan, hanya orang-orang yang berjiwa entrepreneur, orang-orang yang berani menanggung risiko, orang-orang yang berpikiran maju, dan orang-orang yang merdeka yang mau berbuat seperti itu. Mudah-mudahan Anda salah satu di antara orang-orang tersebut yang segera menemukan teman-teman untuk membangun sebuah wirausaha. Poinnya sederhana. Pertama, tujuan dari wirausaha itu ya memenuhi kebutuhan anggotanya. Jadi yang tidak anggota ya tidak perlu dipikirkan. Kedua, kegiatannya itu berpegang teguh kepada ya prinsip-prinsip koperasi yang ada. Asas koperasi, manfaat koperasi, ya bagaimana mekanisme sebuah koperasi ya tentu harus dipelajari kan. Kemudian tugas utamanya sebenarnya adalah mengambil prakarsa inovatif yang berusaha mencari atau menemukan peluang-peluang yang ada untuk kepentingan bersama. Jadi memang wirausaha ini tidak menonjolkan individu, tetapi berangkat dari kesamaan sebuah cita-cita yang lahir daripada jiwa-jiwa entrepreneur yang ingin berwirausaha. Jadi ini perlu disampaikan bahwa koperasi ini adalah salah satu badan usaha yang berbadan hukum. Jadi tentu ya dibuat anggaran dasar dan lain-lain nantinya, dan kemudian harus diakte notaris kan. Lalu mengenai jenis kegiatan itu bisa dilihat nanti, itu ada produk, ada jasa, produk jasa atau konsumsi, dimana agar kepentingan sesama anggota ini terpenuhi. Lalu kita buat koperasi untuk melayani kebutuhan. Tapi kalau di bidang wirausaha tentu Anda harus memikirkan produk barang atau jasa. Nah, jangan takut untuk memulai. Lalu dalam pelaksanaannya koperasi ini kan sudah banyak yang berkembang, tapi sebanyak yang berkembang juga sebanyak itu pula yang menurun kan. Jadi seolah-olah koperasi ini sebuah bisnis yang seolah tidak menjanjikan, padahal sebenarnya koperasi itu menjanjikan. Kenapa itu dianggap tidak bisa berkembang? Itu tak lepas dari SDM yang duduk di situ. Orang-orang yang di koperasi itu tidak mengelola secara bisnis dan sungguh-sungguh. Mereka menganggap itu hanya sebuah sampingan. Kemudian bagaimana cara sukses wirausaha? Itu ada 2. Pertama, memang
produk atau jasa yang Anda ciptakan itu memiliki keterbaruan. Ada unsur baru di situ. Kalau barangnya tidak baru, tidak ada unsur baru, tentu Anda memulai dari nol, orang sudah ada di satu dua kan. Nah, kemudian memang ini yang amat berat, melatih diri tiap anggota. Melatih diri tiap anggota meningkatkan sumber daya manusianya. Nah, ini susah ini, tapi saya yakin tidak ada kata susah bagi seorang wirausaha, karena pada prinsipnya wirausaha itu adalah mensejahterakan anggota kan. Apa kita tidak ingin menjadi sejahtera? Kan begitu sebenarnya. Lalu kriteria keberhasilan koperasi itu, misalnya koperasi A dianggap berhasil, ini dianggap tidak berhasil, itu macam-macam kita melihat. Tidak bisa kita melihat dari bangunannya saja, tidak bisa. Kita bisa melihat dari bagaimana perorangannya. Apakah orang itu sudah terjadi peningkatan. Dan itu semua anggota seperti itu. Nah, itu bisa dilihat dari anggota. Kemudian memang koperasi, wira koperasi tadi itu selalu berkesinambungan. Tidak seperti musiman, misalnya satu hari ada, besok enggak lagi. Nah, itulah yang disebut wira koperasi. Jadi paling tidak Anda bisa menyimpulkan, pertama itu wira koperasi itu adalah menciptakan inovasi. Inovasi tercipta, anggota sejahtera. Yang kedua, keberhasilan itu sangat ditentukan oleh kemauan dari anggota. Kan ini yang berat. Karena biasanya kalau sudah berkumpul kita saling mengandalkan. Si A mengandalkan si B mengandalkan si C kan. Nah, si C nanti mengandalkan si A lagi. Akhirnya berputar-putar di situ saja. Yang ketiga, pada hakikatnya perkembangan ekonomi suatu bangsa itu ditentukan oleh para wirausaha. Anda bayangkan seandainya wira koperasi sukses, bangsa kita pun menjadi maju. Kemudian, terlepas dari semua itu, pada dasarnya wira koperasi itu mempunyai tanggung jawab moral. Ada kewajiban moral di situ untuk saling membantu satu sama lain. Jadi, wira koperasi bukan melahirkan orang-orang yang menjatuhkan orang lain, tapi bersama membangun ekonomi sesama anggota dengan peran yang dibagi-bagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Inti dari wira koperasi adalah kesuksesan itu tidak selalu bisa menjadi milik sendiri. Ada kalanya kita membutuhkan orang lain membentuk suatu organisasi yang dalam hal ini adalah koperasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan baca literatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.